Shalom, Horas Madihanguna, Akainang, Seksi Parupuan, HKBP Manyar. Kita kembali bertemu, bersekutu di dalam firman Tuhan melalui PA ini. Saya senang dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan kita, dan dalam keadaan sukacita, tidak kurang suatu apapun. Mari kita mulai ibadah kita. Meredet 210 ayat sada. Punang terlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dang dapoto hasonangan, molo godang sabatmi. Ipetos to siluhutna, namanggugai rohami. Arta nagodang nang sangap, sabat na jor budoi, unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dang dapoto hasonangan, molo godang sabatmi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu dan juga atas anugerah yang kami terima dari Tuhan. Kami mau disegarkan oleh firman-Mu supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dihamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan kita untuk hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, ditetapkan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13-16. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Amunakai nanami, jelas panggilan Tuhan kepada orang Kristen supaya hidup kudus. Jadi temanya, judulnya adalah ciri-ciri orang Kristen itu adalah hidup dalam kekudusan. Jadi siapapun kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus hidup dalam kekudusan. Apa artinya? Hidup dalam kekudusan berarti hidup berpadanan, bersesuaian dengan kehidupan Tuhan Yesus. Itu artinya hidup kudus, hidup yang diasingkan, hidup yang dipisahkan dari dunia sekitarnya, dari perilaku sebelumnya. Jadi ada yang berbeda, ada yang berubah, ada yang baru, hidup baru. Itulah hidup orang Kristen, hidup yang dipanggil. Karena menjadi Kristen itu bukanlah suka-suka, tapi itu adalah panggilan, pilihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jelas sekali menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah pilihan dan panggilan dari Tuhan Yesus. Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang dipilih, umat kepunyaan Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita ini adalah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Maka hidup kita harus bersesuaian dengan hidup yang memanggil, harus seturut
seperti hidup yang memanggil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus menekankan di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi menjadi Kristen itu tidak cukup hanya nampak dia seorang yang rajin beribadah, rajin berdoa, terdaftar sebagai anggota jemaat, dan di KTP-nya tertulis Kristen. Tidak cukup hanya itu, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perilaku dan tindakan-tindakannya, karakternya, dia menunjukkan bahwa hidupnya kudus atau bersesuaian dengan hidup Yesus Kristus yang memanggil dan memilihnya. Itulah hidup kita. Mari saudara-saudaraku, Akai Nanami, mari untuk menunjukkan hidup yang berpadanan, yang bersesuaian dengan Kristus Yesus. Memang tidak mudah, dan tak ada seorang manusia pun yang bisa dari dirinya melaksanakan hidup kudus. Dosa yang sudah mencemari sehingga tidak memungkinkan manusia untuk hidup sesuai dengan Kristus Yesus. Hidup yang penuh kasih, di dalam kesabaran, damai sejahtera, kebaikan-kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itulah hidup yang dikuasai oleh Roh dan berlawanan dengan kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu atau keinginan-keinginan. Hidup dalam kebencian, suka membalas, dan selalu mendendam. Tetapi hidup setelah dipanggil dan dipilih Tuhan Yesus harus hidup bersesuaian dengan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari diri kita tidak mungkin, tapi menjadi Kristen tidak hanya mempercayai Tuhan Yesus, tidak hanya mengikuti Tuhan Yesus, tapi menjadi Kristen itu menyatu dengan Tuhannya. Inilah keistimewaan. Inilah sebuah kelebihan umat Tuhan Kristen. Jadi tidak hanya mengerti apa itu Tuhan, dan tidak hanya mengikuti Tuhan Yesus saja, tapi dia menyatu bersama-sama dengan Tuhan itu. Jadi di mana ada Tuhan, di sana ada kekudusan. Tadi dikatakan, Tuhan berkata, hiduplah kudus karena aku adalah kudus. Jadi Tuhan itu adalah kudus, maka siapa yang bersentuhan dengan Tuhan, dia menjadi kudus. Sekotor apapun kalau sudah bersentuhan dengan Tuhan, maka hidupnya menjadi tahir. Oleh karena itu, tugas dan upaya kita adalah menyatukan diri, bersentuhan, terhubung, tersambung bersama-sama selalu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa berbuat apapun kalau tidak diam di dalam aku. Marilah menyatukan diri bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita di dalam proses waktu akan dibentuk sehingga bersesuaian dengan firman-Nya, dengan perintah-Nya. Inilah panggilan dan inilah firman Tuhan, perintah Tuhan kepada setiap pengikutnya supaya hidup kudus. Apa tantangan, apa penghambat sehingga orang-orang Kristen sulit hidup kudus? Karena orang Kristen itu tidak mau memisahkan dirinya dari kehidupan lama, tidak mau terasing dari kehidupan lama. Dia masih tetap dikuasai oleh keinginan-keinginan jasmaninya, keinginan-keinginan duniawinya.
kehendak-kehendaknya sesaat. Dia tidak bisa terlepas, hatinya terpikat, terpaut, dan melekat pada hal-hal jasmani, duniawi. Oleh karena itulah tadi Rasul Petrus di ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi manusia tanpa Tuhan Yesus adalah dikuasai oleh hawa nafsunya, keinginan-keinginan jasmaninya, keinginan-keinginan badaninya. Dia melekat, terpaut hatinya kepada hal-hal yang duniawi. Oleh karena itu menjadi Kristen harus keluar dari situ, harus bebas dari situ. Dia harus bergerak dan menyatu dengan Tuhan Yesus, sehingga hidupnya dikuduskan, ditahirkan. Hamuna kainanami, saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, hal-hal duniawi begitu kuat mencengkram kita. Harta, jabatan, materi, popularitas, dan juga kebanggaan-kebanggaan yang lain sering sekali merintangi, menjerat kita, sehingga kita tidak bergerak untuk meraih Tuhan Yesus yang sudah memanggil dan memilih kita. Kita selalu terpisah darinya, sehingga hidup masih seperti yang dulu. Dan inilah panggilan saat ini. Mari melekatkan hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita tidak pernah meminta harta benda. Tuhan kita tidak pernah mengharapkan apa-apa dari kita, tapi Dia meminta hati. Mari kita berikan hati kita, melekat kepadanya untuk bisa keluar dari jeratan-jeratan yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan hidup Kristus, sehingga kita sulit untuk hidup di dalam kasih. Kalau kita berjuang dan berusaha hidup dalam kasih, hidup bersesuaian dengan Kristus, hidup kudus, itu hanya sementara. Mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu, kalau itu dari usaha dan perjuangan kita. Tapi ketika kita menyatu dengan Tuhan Yesus, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, dituntun oleh Roh Kudus itu, maka hidup kita akan bersesuaian dalam proses waktu sesuai dengan kehendak. Saya ambil contoh seorang tokoh besar dari Alkitab kita, Ayub. Ayub adalah tokoh yang terkenal, kaya raya, mempunyai segala sesuatu, hal-hal yang duniawi. Popularitasnya, keterkenalannya, pengaruhnya, semuanya lengkap. Tetapi sebegitu megahnya hidupnya, hatinya tidak pernah melekat pada harta benda, jabatan, popularitas yang dimiliki. Hatinya tetap pada Tuhan, sehingga hidupnya bersesuaian dengan Tuhan. Dia selalu mempersembahkan dari ternaknya untuk Tuhan. Dan ketika dia jatuh miskin dan kehilangan segala popularitasnya, hatinya juga tidak melekat pada kemiskinan, kesedihan, dan penderitaan itu. Hatinya tetap pada Tuhan. Jadi dalam situasi apapun, dia sedang dalam jaya-jaya keduniawiannya, hatinya tetap pada Tuhan. Dia sedang jatuh, hatinya tetap pada Tuhan. Dia tetap hidup bersesuaian dengan Tuhan, apapun situasi, apapun kondisi yang dihadapi. Itulah yang dimintakan Tuhan kepada setiap orang pengikut Yesus Kristus, kepada setiap orang yang mengaku Kristen. Hiduplah kudus, hiduplah bersesuaian dengan Tuhan, hiduplah terasing, terpisah, berbeda dari dunia ini. Dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang penuh dengan membalas kejahatan, dunia yang penuh dengan caci maki, dengan dendam, kesumat. Mari kita terasing, berbeda dari itu. Kita hidup dalam kasih, pengampunan, kemurahan,
dan juga kelemah lembutan pengendalian diri. Inilah panggilan kepada umat Tuhan, bersesuaian dengan karakter Yesus Kristus. Arahkan pikiranmu, keluarkan segala pikiran kita dari jeratan-jeratan yang ada. Saya paham saat ini kita berada di situasi sulit, pandemi COVID-19. Ya, kesulitan, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit bisa menghalangi, menjerat langkah kita untuk terpisah dari Tuhan Yesus. Tapi firman ini menguatkan, tetap berpengharapan, bangkit, dan jangan berhenti, jangan berputus asa. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, arahkan akal budimu, raih Tuhan Yesus, menyatu dengannya, maka hidupmu akan dikuasainya. Hidupmu akan dituntun dan dipimpin. Hidupmu akan penuh kekudusan. Di mana ada kekudusan, di situ akan ada jalan keluar. Sesulit apapun keadaan yang kamu hadapi, jangan pernah terpikat dan jangan pernah tinggal hatimu di situ, di dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kegagalan itu. Tapi tetap arahkan pandangan, fokus, harapan hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan dikuasai, dikuatkan, dan dipenuhi dengan kekudusannya, dan akan dibukakan jalan keluar. Dia akan ubahkan segala sesuatu. Hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kekudusan, hidup bersesuaian dengan firman Tuhan, maka Dia akan menguasai kita, akan membuka jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Ya, Engkau memanggil kami untuk bersesuaian dengan kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan, berbeda dengan dunia sekitar kami. Hidup dalam kasih Tuhan, ajar dan kuatkan kami untuk melakukannya. Kami mau serahkan seluruh anak-anak-Mu seksi paropuan, biar Tuhan menyertai, menjaga, dan memelihara mereka. Dalam segala kelemahan, dalam segala sakit penyakit, hadirlah Tuhan dan beri mereka kesembuhan. Dan juga dalam pergumulan duka cita, juga firman-Mu kiranya hadir dan menguatkan, menghiburkan mereka melewati hari-hari sulitnya. Kami juga mau berdoa buat pemerintah kami untuk bisa mengatasi keadaan sulit ini, tetap takut akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah kami di dalam dosa dan keterbatasan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita, Taidehon 724 ayat 1. Tuhan bain mangulukon parbadiai madipo pake manang tikikon mamuji pasangapko mamuji pasangapko. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas Marihita, Tuhan Yesus memberkati.